Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengetahuan peta dan sistem administrasi wilayah Indonesia. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta yang menggambarkan permukaan bumi secara keseluruhan disebut dengan peta dunia. Sedangkan upaya pembangunan administrasi negara pada hakikatnya merupakan penyempurnaan sistem dan proses dalam penyelenggaraan kebijakan suatu negara, di mana hal tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi sebagai wujud dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengetahuan peta dan sistem administrasi wilayah sangat penting untuk dipelajari. Adanya dinamika perubahan kebijakan negara yang termuat dalam berbagai bentuk dan tingkatan peraturan perundangan akan berimplikasi pada sistem administrasi negara di Indonesia. Perubahan tersebut perlu terus dipantau secara sistematis dan terintegrasi dalam sebuah dokumen kebijakan sebagai acuan penyelenggaraan negara yang tugasnya itu berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya ya, atau biasa disebut dengan SANKRI. Nah, dengan kita mempelajari pengetahuan peta dan sistem administrasi wilayah ini, maka sama saja untuk melakukan salah satu dari tugasnya, yaitu membina dan mengembangkan SANKRI tersebut. Nah, untuk yang pertama, apa sih peta dan sistem administrasi? Pengertian peta. Istilah peta diambil dari bahasa Inggris yaitu map. Nah, kata map sendiri berasal dari bahasa Yunani mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Sedangkan menurut ICA International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Selanjutnya, fungsi dari peta. Yang pertama, untuk menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang kedua, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan, desain pembangunan, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai penunjuk arah suatu lokasi atau posisi suatu tempat. Yang keempat, untuk memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Yang kelima, untuk memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta. Selanjutnya itu tujuan pembuatan dari peta ya. Yang pertama itu untuk menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume. Yang ketiga, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. Yang keempat, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan bagian-bagian dari peta. Yang pertama adalah judul peta, merupakan bagian penting dalam peta, di mana di dalamnya itu memuat nama atau identitas mengenai gambar dari peta. Biasanya itu letaknya ada di tengah dan di atas bagian dari peta. Yang kedua, yaitu garis tepi peta. Garis peta merupakan garis yang dipakai untuk membatasi ruang peta. Yang ketiga yaitu garis astronomis, merupakan garis yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur, berguna untuk mengetahui posisi absolut suatu objek pada peta utama. Yang keempat yaitu petunjuk arah, merupakan komponen penting yang harus ada pada sebuah peta. Di sini memiliki fungsi sebagai petunjuk arah mata angin, yakni arah utara, selatan, barat, timur, timur laut, barat laut, barat daya, dan tenggara. Yang kelima adalah inset. Inset menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Nah, tujuan memberikan inset adalah untuk memperjelas salah satu bagian dari peta dan untuk menunjukkan lokasi yang penting, tetapi kurang jelas dalam peta. Yang keenam ada skala peta, merupakan angka yang menyatakan perbandingan jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada pada peta.
Yang ketujuh, simbol peta. Simbol peta merupakan suatu lambang yang digunakan untuk memberi tanda fenomena yang terdapat pada suatu wilayah yang memiliki makna yang mudah dipahami oleh seseorang. Di sini simbol terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, macam simbol berdasarkan bentuknya. Ada simbol titik, simbol garis, simbol luasan, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, dan simbol bola. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari masing-masing simbol berdasarkan bentuknya. Yang selanjutnya, macam simbol berdasarkan sifatnya. Yang pertama, simbol yang bersifat kualitatif, dipakai untuk membedakan persebaran benda yang digambarkan. Misalnya untuk menggambarkan daerah penyebaran hutan, jenis tanah, dan lainnya. Yang kedua, simbol yang bersifat kuantitatif, dipakai untuk membedakan ataupun menyatakan suatu jumlah. Yang kedua yaitu simbol yang bersifat kuantitatif. Simbol ini dipakai untuk membedakan ataupun menyatakan suatu jumlah. Misalnya, yang menggambarkan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah, yang mana apabila semakin rapat jarak antara titik yang ada, maka semakin tinggi tingkat kepadatan penduduknya. Selanjutnya, bentuk simbol berdasarkan fungsinya. Pertama, simbol perairan. Digunakan untuk menyatakan simbol-simbol bentuk perairan yang ada pada sebuah wilayah. Contohnya, simbolnya digunakan untuk keberadaan pantai, sungai, dan danau. Yang kedua yaitu simbol daratan. Digunakan untuk menyatakan simbol-simbol dari permukaan bumi di daratan. Contohnya biasanya simbol gunung, gunung api, atau pegunungan. Yang ketiga adalah simbol budaya. Simbol budaya ini digunakan untuk menyatakan candi dan keraton pada sebuah peta. Yang kedelapan adalah legenda, merupakan keterangan dari simbol-simbol peta yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya. Selanjutnya yang kesembilan adalah sumber peta dan tahun pembuatan. Bagian peta yang ke-10 adalah warna pada peta. Nah, kita telah selesai membahas jauh tentang peta ya. Berikut ini adalah gambaran peta negara Indonesia. Pengertian sistem administrasi. Administrasi negara Indonesia sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI, agar upaya bangsa, cita-cita, dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdana guna dan berhasil guna. Selanjutnya yaitu unsur pokok sistem administrasi. Yang pertama, unsur nilai. Unsur nilai dapat pula disebut sistem nilai. Meliputi landasan atau dasar negara yaitu Pancasila, cita-cita negara atau nasional, dan tujuan negara atau nasional. Keseluruhan tersebut telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah unsur struktur, merupakan satuan kelembagaan yang diperlukan dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional, berupa tatanan kelembagaan penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara. Selanjutnya, perubahan sistem administrasi wilayah Indonesia. Tujuan pembentukan administrasi wilayah adalah memudahkan jalannya pemerintahan di wilayah RI, Republik Indonesia, melancarkan kegiatan pelaksanaan program pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan kegiatan program-program pemerintah lainnya, membina kestabilan politik serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk batas wilayah Indonesia terbagi menjadi dua, batas astronomis dan batas geografis. Mungkin cukup sekian kegiatan pembahasan pengetahuan peta dan sistem administrasi wilayah. Semoga bermanfaat teruntuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.